ambur bakso sawit warwarenim borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyabawiyam niaskalangku niranjan niruya kalpu nirakyata sudodewiku narayanu naduyatyu astiakastit Om tuam siwah tuam dewa iya suara param suara warahma wisnu asya rudrasya warusah paryaki ratita papuham apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa permadat kesamam Om santi Om Pastikan liburan di Bali aman, Presiden menikmati sensasi keliling pantai Kuta.
Junjung tinggi nilai budaya, umat Katolik di Bali rayakan misa Natal dengan memakai pakaian adat. Tips jika ingin berlibur dengan budget hemat di Pulau Bali. Barcelona menang dengan skor telak 3-0 saat duel El Clasico. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, citrakan Bali Aman, Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas di Pulau Dewata. Dalam ratas ini Presiden bersama sejumlah menteri sepakati cabut status tanggap darurat Bali. Jumat sore bersama sejumlah menteri Presiden Joko Widodo bertolak ke Pulau Dewata, Bali. Gelar rapat terbatas di kawasan Sanur, Presiden ingin tunjukkan bahwa Bali tetap aman sebagai destinasi wisata. 8 kilo atau 10 kilo dari gunung saja yang itu awas dalam posisi awas. Jadi jangan sampai diimejkan seluruh provinsi Bali. Ya. Dan kenapa kita mengadakan rapat terbatas di Bali? Ya untuk menyampaikan kepada turis, kepada wisatawan, kepada dunia bahwa Bali aman. Bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, jajaran Menteri Kapolri juga Gubernur Bali, Presiden diskusikan perkembangan pariwisata khususnya Bali terkait dengan adanya erupsi Gunung Agung. Dalam ratas ini disepakati status tanggap darurat Bali dihilangkan atau dicabut. Hal ini agar tidak terjadi ketakutan pada wisatawan yang akan berkunjung, juga dengan harapan agar beberapa negara mencabut larangan penerbangan ke Bali. Karena sudah tidak diperlukan, tetapi yang paling penting pengungsi tetap ditangani dengan baik. Kemudian proses-proses kalau memang Gunung Agung nanti dilihat akan erupsi ya, step-step manajemen untuk evakuasi sudah disiapkan. Yang paling penting kan itu, keselamatan tetap yang pertama. Presiden berharap dengan adanya pencabutan status tanggap darurat ini jumlah wisatawan yang bertandang ke Bali akan kembali normal. Hingga kini jumlah kunjungan wisatawan ke Bali sudah pulih sekitar 80%. Perharinya kunjungan wisata sudah mencapai 12.000 orang. Gita Natalia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Pastikan liburan di Bali aman, Presiden menikmati sensasi keliling Pantai Kuta. Nah, seperti biasa, Presiden juga ngevlog bersama ratusan wisatawan yang sedang asik nikmati semeriwing angin pantai. Sore hari ini saya berada di Pulau Dewata, Pulau Bali, dan Bali aman. Kalau kita lihat ini sore hari ini saya berada di Pantai Kuta, ramai sekali, coba lihat, ramai. Yuhu, ini dia vlog Presiden Joko Widodo di Pantai Kuta, Bali Jumat kemarin. Berjalan di tepi pantai, Presiden menyapa para wisatawan yang bersantai nikmati angin pantai. Eits, kalau sudah ada Presiden gak ketinggalan ya selfie, tak terkecuali para wisatawan mancanegara. Yaps, kehadiran Presiden Jokowi di Pulau Dewata Bali ini sekaligus menginformasikan kepada dunia bahwa Bali aman dari erupsi Gunung Agung. Sore hari ini saya berada di Pantai Kuta di Pulau Dewata, Bali. Bali aman. Dan wisatawan kalau kita lihat nih di Pantai Kuta sangat ramai sekali. Jadi kalau ingin berwisata di Pulau Bali. Wah, sudah nikmati Pantai Kuta, Presiden bersama rombongan juga nikmati beragam kuliner khas Pulau Bali.
Sejak erupsi Gunung Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan kerugian ekonomi di Bali mencapai 11 triliun rupiah. Wow, itu baru terhitung hingga pertengahan Desember ini. Kerugian paling banyak diantaranya dari kredit macet hingga kegiatan wisata di Pulau Nan Cantik ini. Nah, setelah Presiden pastikan aman, gimana? Tertarik liburan akhir tahun ini di Bali? Tim Liputan melaporkan untuk NET. Meski Gunung Agung masih berstatus awas, namun pelaksanaan annual meeting IMF World Bank tahun depan dipastikan akan tetap digelar. Pagelaran event berskala besar ini diyakini dapat berdampak positif bagi sektor pariwisata Bali yang sempat lesu akibat aktivitas vulkanis Gunung Agung. Jumat sore, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo berkunjung ke pos pantau Desa Rendang Karangasem. Selain untuk mengetahui kondisi terkini aktivitas vulkanis Gunung Agung, kunjungan ketiga pejabat tinggi negara ini terkait persiapan pelaksanaan event annual meeting IMF World Bank yang akan digelar Oktober tahun depan. Menteri Luhut memastikan event tersebut akan tetap digelar meski status Gunung Agung masih berada di level 4 atau awas. Pasalnya radius zona bahaya yang ditetapkan oleh PVMBG hanya dalam kawasan 8 km dan perluasan sektoral 10 km dari puncak Gunung Agung, sehingga di luar radius tersebut dinyatakan masih aman. Jika dalam rentan waktu setahun tersebut Gunung Agung kembali erupsi, maka penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Ngurah Rai akan dialihkan ke sejumlah bandara lainnya di Pulau Jawa. Hingga saat ini persiapan menuju annual meeting IMF World Bank terus dikebut, salah satunya lingkaran underpass menuju Bandara Ngurah Rai. Bahwa di sini tidak ada masalah, jadi semua rencana waktu kami untuk persiapan annual meeting IMF World Bank itu sesuai dengan rencana. Tidak ada perubahan sama sekali di sana sini. Seperti Anda lihat, lingkaran jalan underpass yang dekat airport itu sudah hampir 20% selesai, dan itu akan selesai pada bulan Agustus tahun depan. Jadi semua tidak ada, saya lihat ada masalah-masalah yang perlu dikhawatirkan tentang penyelenggaraan ini yang terkait dengan Gunung Agung. Dengan tetap digelarnya annual meeting IMF World Bank tahun depan, diyakini akan berdampak positif terhadap ekonomi Bali terutama di sektor pariwisata yang sempat lesu dalam beberapa waktu terakhir akibat aktivitas vulkanis Gunung Agung. Ini juga bagus untuk mengembalikan kepercayaan sehingga pada bulan-bulan ini yang seharusnya merupakan peak season dari Pulau Bali dapat segera dipulihkan. Saat ini kesiapan menuju annual meeting IMF World Bank terus berlangsung, terutama kesiapan infrastruktur pendukung. Salah satu yang kini baru dikerjakan yakni normalisasi TPA Suwung Denpasar. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Usai melihat kesiapan Pertamina, Jonan mengatakan stok BBM dan LPG secara nasional maupun khusus Bali cukup hingga 25 hari ke depan. Jumat siang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengunjungi terminal BBM Manggis di Karangasem, Bali. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri bersama Direktur Pemasaran dan General Manager Marketing Operation Region 4 meninjau sarana dan fasilitas terminal BBM Manggis guna memastikan kesiapan Pertamina dalam pengamanan stok BBM dan LPG dalam menyambut liburan Natal dan Tahun Baru. Banyaknya wisatawan yang akan berkunjung ke Bali pada liburan Natal dan Tahun Baru nanti, tentunya kebutuhan BBM akan meningkat. Jonan memastikan kebutuhan BBM dan LPG untuk wilayah Bali Nusra cukup, mengingat permintaan akan BBM dan LPG sempat menurun akibat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Nah itu, kalau yang disiapkan Nataru sebenarnya, kalau khusus Bali Nusra lah ya, ini karena demandnya turun ya, atau permintaannya turun, jadi ya sebenarnya nggak ada masalah, cadangannya bisa 25 hari dan sebagainya. Sementara Direktur Pemasaran Pertamina Muhammad Iskandar menjelaskan, Pertamina telah membentuk tim Satgas untuk memastikan penyaluran serta kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG terpenuhi. Terutama kan yang paling rawan itu kan di LPG. LPG 3 kilo ini. Jadi kita juga siapkan antisipasi di SPBU kita penuhkan. Sehingga masyarakat kalau nanti ada spekulan naikkan harga segala macam, masyarakat masih bisa dapat harga sesuai head SPV. Dijamin kan yang di bawah kontrol Pertamina. Atau tinggal naik motor agak jauh dikit kan nggak apa-apa. Harganya pasti standar head.
Sementara secara nasional Pertamina menjamin stok BBM jenis gasolen dan gas oil jelang libur Natal dan Tahun Baru 2018 cukup untuk 23 hari ke depan, sedangkan stok LPG cukup hingga 12 hari ke depan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Gunung Agung mengeluarkan asap kelabu dengan ketinggian 2.500 meter dari puncak kawah. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omes. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Gunung Agung kembali erupsi pada Minggu pagi. Erupsi yang bersifat magmatik ini mengeluarkan asap kelabu dengan ketinggian 2.500 meter dari puncak kawah menuju arah timur laut. Meski demikian, erupsi ini tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai. Minggu pagi tepat pukul 10.05 waktu Indonesia Tengah, Gunung Agung kembali erupsi. Erupsi yang bersifat magmatik ini mengeluarkan asap kelabu dengan ketinggian mencapai 2.500 meter dari puncak kawah menuju ke arah timur laut. Sementara itu, arah penyebaran abu vulkanis pada erupsi kali ini mengikuti arah angin, di mana condong mengarah ke Kecamatan Kubu, Karangasem. Petugas vulkanologi dan mitigasi bencana geologi PVMBG pun mengeluarkan fona dengan kode warna orange. Meski demikian, kode fauna orange ini diklaim tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai, lantaran arah penyebaran abu vulkanis berlawanan dengan lokasi bandara. Sebelumnya pada Sabtu kemarin tepat pukul 11.57 waktu Indonesia Tengah, Gunung Agung sempat erupsi dengan mengeluarkan asap kelabu dengan ketinggian yang sama, yakni 2.500 meter dari puncak kawah mengarah ke timur laut. Tadi pukul 10:05 waktu Indonesia Tengah terjadi kembali erupsi magmatik ya dari Gunung Agung dengan ketinggian mencapai 2.500 meter di atas puncak. Arah penyebaran abu mengikuti arah angin, yaitu ke arah timur laut untuk erupsi ini, sehingga kita tadi mengeluarkan FONA atau Volcano Observatory Notice for Aviation dengan color code atau kode warna oranye. Sementara hingga Minggu siang aktivitas vulkanis Gunung Agung masih tinggi. Selain terjadi letusan sekali terhitung dari pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Tengah, juga terjadi gempa vulkanik dangkal sekali dengan amplitudo 28 mm. Tremor terus-menerus juga terekam dengan amplitudo 1 hingga 4 mm.
Saat ini Gunung Agung masih berada di level 4 atau awas. Warga pun tetap dihimbau menjauhi zona bahaya radius 8 km dan perluasan sektoral hingga 10 km. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Hujan deras yang mengguyur kota Singaraja selama 3 jam beberapa waktu lalu membuat sejumlah debit air sungai di Buleleng naik. Alhasil banjir pun merendam jalur Singaraja Denpasar di sepanjang 1,5 km. Arus lalu lintas pun dialihkan ke sejumlah ruas jalan alternatif. Arus lalu lintas pada Jumat petang di jalur Singaraja Denpasar pun mengalami kemacetan parah. Ini dikarenakan jalan satu-satunya menuju kota Denpasar tepatnya di ruas jalan Tigingsir terendam banjir setinggi 50 cm. Banjir yang merendam ruas jalan ini diakibatkan debit sungai di pinggir jalan ini begitu besar dan sejumlah ruas drainase tersumbat potongan kayu serta sampah. Alhasil ruas jalur Singaraja Denpasar ini pun terendam banjir sepanjang 1,5 km. Banjir yang begitu deras ini sangat membahayakan para pengguna jalan, baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Ini dikarenakan bebatuan serta aspal pun terkelupas akibat banjir ini. Kemacetan pun tak terelakkan sehingga sejumlah personil Satlantas Polres Buleleng serta Dishub Buleleng ditempatkan di sejumlah titik untuk mengurai kemacetan. Tak hanya itu, sejumlah pengendara motor yang menerobos banjir ini pun nyaris terjatuh dan kendaraannya mati di tengah banjir. Melihat hal tersebut, arus lalu lintas pun terpaksa dialihkan di sejumlah ruas jalan alternatif menuju kota Singaraja. Untuk bahaya dari situasi yang ditimbulkan masih minimal, bisa kita kurangi dengan memperlambat arusnya. Jadi sudah kita pasang beberapa personel untuk mengatur arus lalu lintas. Banjir pun merendam belasan rumah yang berada di jalur ini. Sejumlah petugas lapangan Dinas PUPR Kabupaten Buleleng pun diterjunkan untuk membersihkan sejumlah drainase yang tersumbat. Bencana banjir tidak saja terjadi di ruas jalan Singaraja Denpasar, namun banjir merendam sejumlah titik di kota Singaraja, seperti jalur Singaraja Gilimanuk di Simpang Penimbangan dan Serikandi. Putu Wijana melaporkan untuk NET. NET TV bersama PMI Bali kembali menyerahkan bantuan berupa fasilitas air bersih, sembako, dan kebutuhan lainnya kepada pengungsi bencana erupsi Gunung Agung. Bantuan kali ini diberikan kepada para pengungsi di posko pengungsian Banjarmijil, Desa Sangkan Gunung, Karangasem. Jumat pagi, bantuan pemirsa NET TV bersama Palang Merah Indonesia kembali diserahkan kepada pengungsi bencana erupsi Gunung Agung. Bantuan kali ini diberikan di posko pengungsian yang berada di Banjarmijil, Desa Sangkan Gunung, Karangasem. Bantuan yang diberikan berupa 70 paket sembako, pemeriksaan kesehatan gratis, fasilitas air bersih, serta sarana MCK. Dipilihnya posko pengungsian ini lantaran minimnya sarana dan prasarana yang tersedia, terutama air bersih dan sarana MCK. Padahal terdapat 270 warga yang mengungsi di posko ini. Warga tersebut berasal dari sejumlah desa yang masuk kawasan rawan bencana radius 6 km dari puncak gunung, seperti Desa Sebudi, Desa Muncan, Desa Pendem, serta Desa Manik. Bantuan ini kita menargetkan masyarakat pengungsi di Banjarmijil, jadi kita distribusikan kurang lebih 70 paket sembako, kemudian kita juga berikan layanan air bersih, pelayanan kesehatan, kemudian kita juga distribusikan tempat sampah, dan juga yang terakhir serah terima bantuan berupa MCK. Tak hanya memberikan bantuan fisik dan non-fisik, para pengungsi juga disuguhkan berbagai hiburan menarik. Kedepan bantuan seperti ini akan terus dilaksanakan, terutama pada posko pengungsian yang belum tersentuh bantuan. Diharapkan bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban warga selama berada di pengungsian. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, junjung tinggi nilai budaya, umat Katolik di Bali rayakan misa Natal dengan memakai pakaian adat. Sebagai simbol tumbuhnya akulturasi, berbagai ornamen khas Bali pun juga menghiasi sudut gereja. Bertempat di Gereja Katolik Roh Kudus Paroki Babakan, peringatan misa Natal disambut sukacita oleh seluruh umat gereja. Menariknya, seluruh umat gereja yang hendak merayakan misa Natal memakai pakaian adat Bali. Tua, muda, laki-laki, dan perempuan semuanya kompak kenakan pakaian adat. Ini dilakukan karena sebagian besar umat Katolik di gereja ini adalah warga asli Bali yang menjunjung tinggi nilai budaya.
Mereka juga percaya bahwa mengenakan pakaian adat tak hanya bisa dekat dengan Tuhan, namun juga bisa menjadi bagian untuk melestarikan budaya. Bahkan mereka mengaku bangga bisa mengenakan pakaian adat di setiap upacara keagamaan. Kalau saya sebagai anak muda tentunya saya bangga sekali karena saya bisa membudayakan Bali dengan menggunakan pakaian adat walaupun kita sebagai orang Kristiani, tapi karena kita tinggal di Bali jadi kita menghargai budaya Bali, jadi kita menggunakan pakaian adat Bali dan seluruh umat di gereja ini juga pastinya menggunakan kebaya Bali. Terselenggara dengan hikmat, perayaan Misa Natal dihadiri sekitar 750 umat Katolik yang merayakan di gereja ini. Sebagian besar dari mereka adalah umat gereja dan sisanya merupakan warga pendatang serta wisatawan. Sesuai dengan ajaran dan tema yang diangkat pada perayaan Misa Natal kali ini tentang nilai kedamaian, para pengurus gereja pun memberi kesempatan kepada umat Katolik lain untuk mau merayakan Natal bersama. Kita di sini lebih mengangkat yang utama di sini adalah untuk mencitrakan bahwa kita sebagai sebuah keluarga besar di mana kita seluruh umat itu pada setiap kesempatan saling berpartisipasi sebagaimana sebuah keluarga. Jadi di dalamnya kita saling melengkapi, saling memenuhi, saling membantu satu sama lain sehingga tercipta suasana yang damai, rukun, harmonis di dalam kehidupan bersama sebagai sebuah umat paroki. Perayaan Misa Natal di gereja ini berlangsung selama 2 jam. Demi kelancaran acara, petugas keamanan dari kepolisian, TNI, serta satuan petugas gereja dan pecalang pun disiagakan selama acara berlangsung. Dengan memakai pakaian adat khas Bali dan memasang berbagai ornamen khas Pulau Dewata seperti penjor, menjadi simbol bahwa umat Katolik di gereja ini sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dan akulturasi. Bahkan tidak hanya pada perayaan Misa Natal saja, mereka menggunakan pakaian adat serta memasang penjor di sudut-sudut gereja pada hari-hari raya besar keagamaan lainnya. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Memastikan proses perayaan Natal berjalan lancar, Pangdam 9 Udayana cek keamanan ke sejumlah gereja di Denpasar. Tunggu sesaat lagi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Good people, start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang yang memakai hijab itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Saliha. Hanya di NET.
Ya, kembali di Net Bali memastikan proses perayaan Natal berjalan lancar. Pangdam 9 Udayana cek keamanan ke sejumlah gereja di Denpasar. Sementara itu, untuk cegah aksi terorisme saat perayaan Natal, puluhan personil BRIMOB beserta anjing pelacak dari Satuan K9 sterilisasi gereja. Minggu sore, Panglima 9 Udayana Maijen Komarudin bersama jajarannya mendatangi ke sejumlah gereja yang ada di Denpasar untuk memantau keamanan dari gereja tersebut. Salah satunya gereja GBI Rock Center Lembah Pujian. Dan hasilnya adalah pengamanan yang melibatkan berbagai unsur baik TNI, Polri dan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Situasi sampai dengan sekarang terkendali. Namun sifat aparat keamanan itu adalah lebih baik mencegah daripada kita seperti pemadam kebakaran. Ya, namun kalau dilihat di mana-mana kan ada aparat sekarang. Itu tujuannya semuanya untuk memberikan keyakinan kepada pendeta dengan umatnya supaya bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Sementara untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan, petugas melakukan pemeriksaan secara ketat mulai dari pintu masuk gereja. Petugas memeriksa seluruh barang bawaan jemaat untuk memastikan tidak adanya benda berbahaya yang dapat mengganggu kelancaran peribadatan. Sementara itu, menangkal aksi terorisme, puluhan personil gabungan dari BRIMOB dan K9 Polda Bali melakukan sterilisasi di Gereja Katedral Denpasar. Sterilisasi ini dilakukan beberapa jam sebelum dimulainya ibadah misa Natal yang berlangsung pada Minggu malam. Puluhan personil menyebar melakukan pemeriksaan di titik-titik yang dianggap rawan disembunyikannya benda-benda yang membahayakan. Menggunakan metal detektor dan anjing pelacak, petugas menyisir setiap sudut dan ruang baik yang ada di dalam maupun di luar gereja. Sterilisasi ini bertujuan untuk memastikan kondisi gereja bebas dari benda-benda yang dapat mengganggu proses ibadah Natal. Nantinya seluruh jemaat yang masuk gereja, seluruh barang bawaan jemaat akan diperiksa secara ketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ingin betul-betul gereja ini steril, jadi bebas dari segala benda-benda atau barang-barang yang kiranya dapat mengganggu jalannya upacara persembahyaan ini. Sehingga kita perlu kontrol, kita perlu cek. Kalau kita sudah lihat itu memang sudah nyaman, baru kita akan silakan. Sementara untuk pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polda Bali menyiagakan 1.800 lebih personilnya. Ribuan personil ini disebar di setiap titik rawan kejahatan dan untuk mempertebal pengamanan di seluruh gereja yang ada di Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Saling menghormati antar umat beragama, puluhan pecalang di Denpasar, Bali turut menjaga kelancaran proses ibadah misa Natal. Sementara itu, untuk antisipasi kejahatan terorisme, ratusan personel BRIMOB bersenjata melakukan penjagaan di pintu masuk gereja. Inilah salah satu bentuk toleransi umat beragama di Bali. Di Denpasar, ratusan pecalang melibatkan diri untuk turut serta menjaga kelancaran ibadah misa Natal. Seperti di salah satu gereja yang ada di Desa Danginpuri, Banjar Abasan, Denpasar. Sejak pagi mereka berjaga-jaga di seputaran gereja. Ketua Pecalang Banjar Abasan Denpasar menjelaskan pihaknya siap bersinergi dengan aparat kepolisian dan TNI untuk menjaga situasi perayaan Natal yang kondusif. Ya, untuk menjaga ketertiban lingkungan, saling koordinasi untuk ya sama-sama umat beragama akan saling toleransi kebaikan kita semua masyarakat. Sementara untuk menghindari aksi kejahatan terorisme, ratusan personil kepolisian dari Kesatuan BRIMOB dan Sabara melakukan penjagaan secara ketat di beberapa titik dan pintu masuk gereja. Pasti ya, kita sudah melaksanakan koordinasi pengamanan dengan pihak pemuda gereja ya, untuk setiap orang-orang yang mau masuk tempat ibadah di gereja itu akan dilaksanakan pengecekan. Ya, pengecekan baik pengecekan tas maupun pengecekan yang lainnya untuk mengantisipasi barang-barang berbahaya, misalnya sajam dan juga obat-obatan keras serta bahan peledak. Meski penjagaan di pintu masuk sangat ketat, pihak kepolisian dari Kesatuan BRIMOB akan kembali melakukan sterilisasi gereja beberapa jam menjelang perayaan ibadah misa Natal. Hal ini untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.
Padatnya kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali membuat Polres Jembrana tingkatkan pengamanan dengan menempatkan beberapa personil BRIMOB dan dibantu TNI. Kepadatan yang didominasi kendaraan pribadi ini terlihat sejak Sabtu sore. Bali ternyata masih menjadi tujuan wisata favorit di Indonesia bagi wisatawan domestik. Ini terlihat kepadatan penumpang dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi yang masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali pada Sabtu sore. Kepadatan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 serta kendaraan bus yang mengangkut wisatawan domestik untuk menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Untuk melayani penumpang, ASDP Gilimanuk mengoperasikan sebanyak 32 unit kapal feri. Tercatat hingga Sabtu sore peningkatan penyeberangan menuju dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur naik sebesar 7% dari tahun lalu. Sebanyak 120.400 wisatawan serta 19.600 kendaraan roda 4 di H-3 ini. Padatnya wisatawan di Pelabuhan Gilimanuk membuat jajaran Polres Jembrana meningkatkan pengamanan di pelabuhan. Sejumlah personil kepolisian ditempatkan di pintu masuk Bali maupun pintu keluar Bali. Seluruh penumpang pun diperiksa kendaraan serta barang bawaannya. Kemudian kesiapan kita, pertama kita bersama stakeholder di sini sudah menurunkan personil 24 jam. Kita bagi menjadi 2 shift, kita menggunakan kekuatan penuh untuk di sini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan kendaraan, pemeriksaan orang maupun barang yang masuk maupun keluar Provinsi Bali. Berikan penyuluhan kepada masyarakat pada saat tahun baru, intinya kita tidak boleh ada menyalakan kembang api di atas kapal, ya, kapal feri, itu sangat berbahaya. Selain mengamankan tempat ibadah dan pintu masuk Bali, Polres Jembrana juga meningkatkan kegiatan patroli di kawasan pesisir pantai dan pelabuhan tradisional yang bisa saja digunakan teroris menyusup ke Pulau Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Seorang pelaku pencurian berangkas di Kota Denpasar akhirnya dibekuk di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali oleh jajaran Polsek Kawasan Laut Gilimanuk. Pelaku yang hendak membawa kabur berangkas berisi uang ratusan juta rupiah ini ke Pulau Jawa. Tersangka Lukman asal Sampang, Jawa Timur ini akhirnya tak berkutik. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bawaan pada mobil tersangka, setelah digeledah ditemukan sebuah berangkas yang dibungkus dengan tas besar oleh pelaku. Setelah dilakukan pengecekan secara detail, ternyata tersangka Lukman mirip dengan DPO yang disebar Polresta Denpasar beberapa waktu lalu. Tersangka pun digelandang ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk untuk diperiksa. Setelah diperiksa, tersangka pun mengaku perbuatannya, membawa kabur berangkas milik kakak iparnya yang tinggal di Denpasar. Setelah dilakukan pembongkaran, polisi menemukan uang tunai pecahan 100.000 hampir sebanyak 300 juta rupiah. Tidak hanya uang, di dalam berangkas ditemukan perhiasan emas berupa kalung, cincin, buku tabungan, serta surat berharga lainnya. Tadi pagi jam 04.30 ya, itu mencurigai seseorang berinisial LM, kemudian inisial S yang diduga sebagai pelaku daripada curat berangkas. Sebelumnya terdapat laporan dari pihak Polresta Denpasar bahwa telah terjadi pencurian berangkas di kawasan Tebung Sari, Kebo-Iwo, Denpasar Utara dan diperkirakan pelaku akan melarikan diri keluar dari Bali. Oleh karena itu, pihak Polresta Denpasar memberikan informasi ke seluruh jajaran kepolisian agar segera memberikan informasi apabila mengetahui supaya para pelaku tidak sempat melarikan diri keluar Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Minggu pagi pelabuhan rakyat yang berada di Karangasem dipenuhi wisatawan yang hendak merayakan liburan Natal dan Tahun Baru ke Gili Trawangan, Lombok. Pihak pelabuhan pun menambah perjalanan atau trip speedboat hingga 11 kali per hari. Beginilah kondisi suasana penyeberangan di pelabuhan rakyat yang berada di Kabupaten Karangasem Minggu pagi. Wisatawan asing maupun domestik yang ingin berlibur ke Gili Trawangan, Lombok nampak ramai. Untuk mengantisipasi membludaknya penumpang, pihak Syah Bandar Pelabuhan Rakyat Padang Bay menambah perjalanan atau trip kapal speedboat. Jika di hari normal trip kapal hanya melayani 8 hingga 9 kali perjalanan, namun pada libur Natal kali ini ditambah menjadi 11 trip. Membludaknya jumlah penumpang ini terhitung sejak Sabtu kemarin. Jika di hari biasa jumlah wisatawan yang menggunakan jalur Pelabuhan Rakyat Padang Bay menuju Gili Trawangan hanya mencapai 400 orang per hari, di libur Natal ini bertambah hingga 500 orang per hari. Kondisi ini diprediksi akan terus berlangsung hingga libur tahun baru. Oh, itu yang antri itu karena bootnya belum ada yang datang.
karena posisi dermaganya kurang memadai, sehingga kita jadwalkan kapal itu masuk satu-satu, sehingga penumpangnya agak ngantai. Karena masih ada untuk siangnya ada 2 trip aja. Sebelum berlibur ke Gili Trawangan, sebagian dari wisatawan ini sudah seminggu sebelumnya berada di Pulau Dewata. Mereka sengaja menghabiskan liburan Natal di Gili Trawangan untuk menikmati suasana liburan yang berbeda. Ya, liburan seminggu di Terus? Kami ini hari terakhir ke Gili Trawangan. Penyeberangan di Pelabuhan Rakyat Padang Bayi Karangasem merupakan salah satu penyeberangan yang melayani perjalanan menuju Gili Trawangan, Lombok. Hampir setiap hari pelabuhan ini ramai penumpang dan akan membludak menjelang libur nasional. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita ikuti tips jika ingin berlibur dengan budget hemat di Pulau Bali. Jadi tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu, NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Saliha. Hanya di NET. Liburan seru dengan budget hemat, khususnya buat yang merencanakan ke Pulau Dewata Bali nih. Rekan saya Gita Natalia akan kasih rekomendasi akomodasi, transportasi sampai kegiatan low budget selama liburan di Bali. Selamat datang di Pulau Dewata Bali. Nah, kali ini saya akan menjelajah Bali ala ransel. Kira-kira dengan 1 juta rupiah, bisa nggak ya dapat penginapan yang nyaman, makan yang enak, terus bisa seru-seruan di Bali? Let's see. Nah, sekarang kita cari penginapan dulu yuk. Let's go. Kalau sekarang saya sedang berada di Now Here Hostel yang ada di kawasan Kuta. Saya memilih kamar berisi 4 orang dengan tipikal tempat tidur bertingkat seperti ini. Tempat tidurnya pun lumayan nyaman ya sepertinya. Nah, satu lagi nih, di sini pun disediakan locker seperti ini. Jadi kalau kita pengen keluar, pengen meninggalkan barang-barang berharga, tidak masalah karena locker ini ada di sini. Dan juga bisa kita bawa kuncinya untuk jalan-jalan.
Apalagi kalau kita melewati jalan-jalan yang memang terkenal akan padatnya kendaraan ya. Nah, kalau naik motor bisa selap-selip dan lebih efisien. Enak semuanya. Yang kali ini saya coba adalah tipe cantok namanya. Ini seperti gado-gado tapi ala Bali. Yang satu lagi ini namanya adalah rujak kuah pindang dan minumnya es daluman. Semuanya adalah kuliner khas dari Pulau Dewata Bali. Nah, di sini harganya murah meriah lagi. Untuk 3 menu ini saya dapatkan dengan harga Rp40.000 saja. Wih, menyenangkan ya. Dan semuanya enak, tempatnya pun nyaman. Nah, dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, saya tuh udah nyoba banyak banget tempat spot selfie yang kece-kece banget di sini. Apalagi kalau kita punya dana lebih nih, bisa nyobain banyak banget kegiatan yang sangat menarik. Misalnya bisa naik unta, bisa naik segway, dan juga bisa menikmati makanan yang lezat banget dan beragam banget yang memang disediakan di tempat ini. Kayaknya kalau menutup hari di Bali tanpa melihat pemandangan sunset yang indah kurang lengkap. Nah, sekarang saya ada di Pantai Seminyak. Di sini ternyata ada tempat makan bakso yang enak dengan pemandangan bagus banget sunsetnya di sini nih. Nah, coba ya kita hitung kira-kira berapa yang saya habiskan untuk senang-senang di Bali hari ini. Tadi saya untuk akomodasi hotelnya itu kira-kira Rp130.000 saja per harinya. Terus ditambah dengan sewa motor Rp75.000. Ditambah lagi dengan makanan khas Bali Rp40.000 saja. Dan masuk ke Dream Island untuk selfie-selfie di Sanur dengan harga Rp20.000. Tambah tadi main dengan slackline di Renon, gratis dong. Terus makan Rp15.000 untuk bakso yang enak dengan pemandangan sunset yang indah di Seminyak. Jadi hanya menghabiskan Rp280.000 saja satu hari. Wah, masih bisa 2 hari lagi nih saya di Bali. Nah, ke Bali nggak perlu liburan yang mahal-mahal, yang murah meriah menyenangkan juga banyak. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Barcelona menang dengan skor telak 3-0 saat duel El Clasico. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Selamat pagi. Awali
keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Malam Minggu jadi malam spesial buat para fans Barcelona karena tim kesayangannya menang dengan skor meyakinkan di El Clasico. Bermain di Santiago Bernabeu, justru Barcelona yang bisa redam permainan agresif Real Madrid. El Clasico jilid ketiga musim ini menjadi milik Barcelona. Skuad asuhan Ernesto Valverde ini sanggup membalas dendam kekalahan di Supercopa Spanyol Agustus silam. Tak tanggung-tanggung, El Barça unggul telak 3 gol tanpa balas. Di babak pertama, Madrid-Barça memeragakan duel ketat di lini tengah. Keputusan Madrid memasang 4 pemain bertipe gelandang pekerja di lapangan tengah sempat membuat Barcelona kerepotan dan beberapa kali tertekan. Namun pertahanan ketat kuartet Barça yang dipimpin Gerard Piqué masih bisa menahan gempuran pemain Madrid. Di babak kedua, perubahan permainan Barcelona membuat Real Madrid kelimpungan dan bahkan harus kebobolan 3 gol di 45 menit kedua. Gol pembuka Suarez di menit ke-54 dan penalti Leo Messi 10 menit berselang membuat El Barça sangat nyaman bermain. Terlebih, El Real harus bermain dengan 10 orang setelah Dani Carvajal mendapat kartu merah saat proses gol kedua. Di partai ini, satu sosok yang kembali mencuri perhatian adalah mega bintang Barça Lionel Messi. Sempat dijaga ketat di babak pertama, performa Messi di babak kedua membuat lini serang Barça bermain sangat efektif. Terbukti dirinya mampu hasilkan 1 gol serta 1 assist untuk gol penutup Alex Vidal. Bahkan tambahan 1 gol tersebut membuat Messi menjadi pemain dengan gol terbanyak El Clasico di Santiago Bernabeu dengan total 15 gol. Selain itu, Messi juga lewati torehan Gerd Müller sebagai pemain terbanyak mencetak gol bersama satu tim dengan 526 gol. Gawang Real Madrid menjadi salah satu favorit Messi dalam karirnya. Total sejak debut El Clasico November 2005, El Mesaya telah catat 25 gol ke gawang jawara 12 kali UCL ini. Catatan tersebut yang terbanyak diciptakan satu pemain ke gawang Madrid. Fakta ini membuat Messi seolah ditakdirkan menjadi mimpi buruk El Real setiap kali bertemu. Bahkan musim lalu, Messi juga membungkam Madrid di Bernabeu lewat gol penutup dengan selebrasi gantung jersey. Bukan hanya catatan individual, secara tim Barca juga bisa disebut sebagai raja Bernabeu di laga klasik Spanyol ini. Total di 3 pertemuan terakhir Liga di Bernabeu, Barcelona selalu menang dengan minimal mencetak 3 gol di setiap pertandingan. Bahkan ketika November 2015 ketika masih dilatih Luis Enrique, Barca mampu menang dengan skor telak 4 gol tanpa balas. 3 poin ini dan kekalahan Valencia membuat Barcelona unggul 9 poin dengan Atletico Madrid di posisi runner-up, serta 14 poin dengan Real Madrid. Walau masih tersisa 21 pertandingan, bukan tak mungkin jika Barca sanggup pertahankan performa, mereka bisa raih gelar Liga ke-25 sepanjang sejarah mereka. Masih seputar El Clasico, ada satu lagi sisa isu hangat dari El Clasico yang masih menjadi perbincangan, yaitu soal Guard of Honor. Sesuai yang banyak diberitakan, akhirnya Barca menolak memberikan penghormatan kepada Real Madrid yang telah raih 5 trofi sepanjang 2017. 5 gelar dalam 1 tahun membuat Madrid menyandang status sebagai tim Eropa dengan koleksi gelar paling banyak. Hal ini lantas membuat isu Guard of Honor alias tradisi memberi penghormatan kepada setiap tim ketika masuk lapangan pasca raih gelar juara muncul jelang laga El Clasico. Walaupun pada akhirnya El Barça benar-benar tak berikan Guard of Honor di Bernabeu, namun Madrid tetap lakukan selebrasi kecil dengan tunjukkan trofi Piala Dunia Klub yang diwakili sang kapten Sergio Ramos. Keputusan Barcelona ini disebut karena gengsi semata. Sebab terakhir kali La Blaugrana berikan Guard of Honor kepada El Real ketika si putih menjadi juara La Liga tahun 2008.
Klub asal Katalan tersebut lewat salah satu direkturnya sempat mengatakan jika penghormatan yang Barcelona berikan pada satu pertandingan akan khusus ditujukan kepada juara Liga atau Liga Champions, tak termasuk juara dunia klub. Namun prinsip itu pun tak terlaksana kala dua leg El Clasico di Supercopa Spanyol di mana mereka bertemu Madrid yang menyandang status sebagai jawara Liga, Liga Champions, dan Super Eropa. Namun jika melihat sejarah, alasan Barca sedikit mengada-ngada. Karena pada kenyataannya mereka mendapat Guard of Honor dari Real Betis pada tahun 2015 lalu. Real Betis tanpa ragu berikan penghormatan kepada Barcelona yang kala itu raih 5 trofi. Di sisi lain, Real Madrid juga sempat mendapat Guard of Honor oleh Valencia setelah raih juara Piala Dunia Klub tahun 2014. Melihat fakta ini, satu kesimpulan bisa ditarik. Prosesi Guard of Honor di ranah sepak bola Spanyol bukan sebuah tradisi yang mutlak harus dilakukan sebuah klub kepada klub lain yang meraih juara. Kebijakan prosesi sakral ini akan dipulangkan ke masing-masing klub apakah rela memberi penghormatan kepada lawannya atau tidak. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali dan jangan lupa untuk subscribe. Setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Mr. Hit. Band rock asal Bali ini akan membawakan lagu dengan judul Halusinasi. Nah, bagi kalian nih yang punya video klip, musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat Hari Natal bagi yang merayakan. Om Santi 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 Om. Suara-suara bergema, mata pun terberdaya, menghujam 5 indera.